Shalom, selamat petang kepada saudara-saudari di dalam kasih Kristus. Pada minggu ini kita berjumpa lagi di dalam kebaktian atas talian. Kita bersama-sama memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memulakan kebaktian kita, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang berada di surga, kami datang pada hari ini untuk melayani dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau telah berikan kepada kami. Kami berdoa agar penyertaan Roh Kudus-Mu ada bersama dengan kami pada petang ini, agar ianya dapat menyentuh hati kami semua di dalam pujian dan penyembahan melalui lagu-lagu yang dinyanyikan, dan juga khotbah yang akan disampaikan sebentar nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membacakan panggilan berbakti yang diambil daripada 1 Timotius bab 3 bab ayat 14 hingga 16. Kita akan membacakannya secara bersangkutan. Saya membaca ayat genap dan kamu akan membaca ayat ganjil. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bahwa orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah mengatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Salam, selamat petang semua. Mari kita berdiri dan sama-sama mengingat sembah. Sebelum itu saya pimpin kita dalam doa. Ya Bapa kami yang di surga, petang ini kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kami datang dan memuji Engkau Tuhan. Kami menyerah, kami datang dan kami menyerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku datang, ku menyerah semuanya, oh Tuhanku, sambut tubuh semuanya berhidup. Datang menyerah. Ku datang,
Dengan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan.
datang dan mendengar. Terima kasih dengan kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada di sini bersama-sama menyembah Roh-Mu yang kudus Tuhan, Roh-Mu yang hidup Tuhan. Haleluya Tuhan. Roh-Mu yang hidup menjadiku mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Kita yang menyertaiku, yang menyertaiku. Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Roh yang hidup penuhiku. Roh yang hidup penuhiku, datang urapiku. Sikap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Sama-sama kita buka hati. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu Bapa, terima kasih
Roh-Mu yang hidup yang ada di dalam kami, menolong kami sehingga kami dapat bertahan di dalam gelombang dan ribut yang ada pada hari ini. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Dan kami doakan supaya iman kami, hati kami sentiasa bernyala-nyala di hadapan-Mu. Kami doakan supaya Tuhan akan memimpin kami di dalam setiap langkah kami, khususnya keluarga kami, anak-anak kami. Dan kami mohon supaya mereka sentiasa ingat akan Tuhan. Tolong mereka untuk memahami hidup ini. Tolong mereka untuk menyadari bahwa Engkau Tuhan yang mengasihi mereka. Kami doakan supaya mereka sentiasa mencari wajah-Mu. Kami doakan juga untuk guru-guru yang mengajar mereka, diberikan semangat dan hikmat untuk mendidik anak-anak secara dalam talian. Kami juga berdoa untuk ibu bapak juga supaya Tuhan menolong, supaya kami sentiasa berdoa, mendorong anak-anak kami untuk terus tekun di dalam hidup mereka. Kami juga berdoa supaya Tuhan menolong kami sebagai orang tua untuk menjadi contoh dan teladan bagi mereka. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang ada di City Mall ini supaya mereka rindu akan Engkau, ingin belajar, ingin membentuk hidup mereka di saat dan waktu keadaan yang tidak lagi sama dengan masa yang lalu. Kami berdoa supaya mereka dan setiap kami akan terus mendekati Engkau. Kami doakan bagi mereka yang belum mengenal Engkau, Tuhan Engkau kunjungi mereka, supaya mereka akan tahu bahwa Engkau-lah Allah. Tuhan, kami doakan untuk negara kami. Kami tidak tahu keadaan yang ada pada hari ini, apa yang Tuhan rencanakan dan yang Tuhan mau lakukan di negara ini. Tapi kami doakan supaya Tuhan campur tangan, khususnya bagi pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka adil, supaya mereka takut akan Engkau, mengurus negara ini dengan baik. Kami doakan supaya segala rancangan-rancangan yang jahat akan terbongkar dan kuasa Tuhan nyata di tengah-tengah rakyat yang ada di Malaysia ini. Kami doakan supaya kami sentiasa bersama-sama membangun negara ini. Di dalam keadaan pandemik ini, kami sentiasa melihat satu yang lain, membantu satu yang lain, dan melihat peluang-peluang yang ada untuk memberkati satu yang lain. Biarlah negara ini akan hidup di dalam keadaan yang baik, dan kami doakan dan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa supaya kaki tangan kerajaan juga memiliki balas kasihan dan adil dan jujur di dalam membantu rakyat yang ada. Kami berdoa dan serahkan dunia pada hari ini, keadaan-keadaan yang mulai tidak menentu dan hal-hal yang ada pada hari ini membuat banyak orang merasa tertekan dan juga merasa tergugat kehidupan mereka. Kami doakan supaya Tuhan akan menunjuk jalan bagi setiap perkara, sehingga pemimpin-pemimpin dunia tahu bahwa Engkau-lah Tuhan yang berkuasa. Kami doakan agar berita kemenangan, Injil-Mu Tuhan akan didengar oleh semua bangsa yang ada di dunia pada hari ini. Kami rindu supaya kedatangan-Mu, semua orang akan diangkat bersama-sama dengan Engkau. Berkati misioneri-misioneri kami, berkati setiap hamba Tuhan yang melayani di mana-mana di dunia ini, agar mereka sentiasa diberikan Tuhan kekuatan, semangat untuk terus melayani Engkau. Kami berdoa untuk mereka yang dianiaya, yang kekurangan makanan. Tuhan, Engkau nyatakan kasih-Mu dan balas kasihan-Mu di atas mereka. Tuhan, terima kasih karena Engkau Allah yang baik. Kami mau menyerahkan kebaktian kami ini ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami, sertai kami Tuhan, dan kami siap untuk dilayani oleh Engkau sepanjang kebaktian kami pada petang ini. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama menyebut doa Bapa bersama-sama. Ya Bapa kami yang berada di surga, Engkau Allah yang Esa, semoga Engkau disembah dan dihormati. Engkaulah Raja kami. Semoga Engkau memerintah di bumi dan seperti di surga kehendak-Mu ditaati.
Berilah kami makanan yang kami perlukan pada hari ini. Ampunkanlah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Jangan biarkan kami kehilangan iman ketika dicobai, tapi selamatkanlah kami dari kuasa si jahat. Engkaulah Raja yang berkuasa dan mulia untuk selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Pada hari ini ada beberapa berita gereja untuk kita. Pertama, kebaktian secara jasmani tidak dapat diteruskan, tetapi kebaktian dalam talian akan terus diadakan dari pukul 2 hingga pukul 4. Dan kelas pemimpin pendidikan Alkitab pada setiap hari Rabu, sila ambil perhatian dan dorong setiap kita untuk ikut bersama-sama, karena ini baik untuk kita pada hari ini. Kelas renungan cerita Alkitab juga pada minggu ini saudari kita Vela akan memimpin kita. Jadi kita sama-sama belajar dari dia. Dan juga persekutuan doa kita setiap pagi hari Sabtu, sila ambil perhatian. Dan kuis sekolah minggu yang diberi oleh daerah kita, sila dorong anak-anak kita untuk mengikuti kuis yang ada pada hari ini, supaya anak-anak kita dibangun dengan firman Tuhan. Ini untuk kebaikan masa depan anak kita, bukan untuk orang lain. Dan saya dorong supaya ibu bapak menolong anak-anak mereka untuk mengikuti kuis ini. Dan juga drama sekolah minggu yang diadakan sebulan sekali, sila ambil perhatian. Hanya dalam 1 jam saja kamu luangkan masa untuk anak membangun dalam firman Tuhan. Tidak lama, kuis itu tidak sampai 20 menit. Dan juga kursus manual keahlian diadakan setiap hari Selasa, dan kelas pemimpin pada hari esok daerah untuk surat Filipi. Dan juga ada satu yang kita mau dorong semua kita, yaitu Methodist Church in Malaysia Prayer Gathering yang diadakan pada 4 Julai jam 8 hingga 9 malam. Sila ambil peluang ini untuk berdoa bersama-sama. Dia ada di dalam YouTube, jadi senang, tak perlu pergi Zoom, kita boleh pergi kepada YouTube dan boleh berdoa bersama-sama. Dan juga konferensi community digital, ini sangat bagus untuk orang muda dan kita kalau boleh ya. Ini satu konferensi yang sangat bagus untuk kita bagaimana melayani sekarang ini melalui media. Ini perlu. Dan forum kerja misi dan pergemalan pribumi pada 3-4 Julai ya. Dan kiranya Anda mau mengikuti, Anda boleh beritahu pastor. Dan jadwal kebaktian kita pada minggu depan seperti yang ada di dalam screen, sila ambil perhatian. Dan persamaan dan perpuluhan kita sila siapkan. Kalau Anda di rumah, kumpul rumah dan serah pada bandari, kalau Anda di sini dan boleh beri melalui Sarawak Pay. Dan ini saja pengumuman daripada saya. Seterusnya, marilah kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Sebelum itu kita berdoa. Tuhan, kami ingin memberi kepada Engkau melalui duit yang kami ingin persembahkan ya Tuhan. Terima kasih atas berkat kelimpahan yang Engkau berikan kepada kami. Kami ingin memberi persembahan ini kepada Engkau dengan sepenuh hati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Sementara persembahan dijalankan, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Anak Mengerti. Yang
Seterusnya, mari kita bersama-sama beribadah, mendengar dan bertindak kepada firman Tuhan yang diambil daripada Yohanes bab 2 ayat 1 hingga 11 yang bertajuk Yesus dijemput ke perkahwinan di Kana. Ayat pertama. Pada hari ketiga ada perkahwinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkahwinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan ini penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan inilah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, menyerahkan masa dan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mau mendengar daripada firman-Mu, dan kami siap untuk dilayani. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saudara, pada petang ini kita akan belajar bersama-sama Yesus dijemput ke perkawinan di Kana. Pada zaman Yesus, pesta perkawinan merupakan sebuah acara yang besar yang boleh berlangsung selama 7 hari. Dan perjamuan akan disiapkan untuk tetamu yang hadir bersama-sama untuk merayakan kehidupan yang baru, yaitu mereka yang baru berkawin. Dan pengantin lelaki dan pengantin perempuan, mereka akan dirayakan untuk memeriahkan sebuah perkawinan. Air
anggur harus disediakan untuk tetamu berjemur dan mereka bersukacita bersama-sama pengantin baru yang dikawinkan. Dan air anggur merupakan lambang sukacita, hal yang sangat penting di dalam sebuah pesta perkawinan. Oleh itu air anggur perlu disediakan dengan jumlah yang banyak untuk memuaskan para jemputan yang datang. Kehabisan air anggur merupakan hal yang memalukan bagi pengantin lelaki dan perempuan, karena kalau tidak cukup orang akan berjakuk di belakang macam itulah. Jadi dia harus cukup. Dan keberadaan Yesus yang perlu kita ingat, keberadaan Yesus di dalam perkawinan ini bukan datang sembarangan, tetapi dalam firman Tuhan dalam ayat 1-2 ini berkata, kehadiran Yesus di majelis perkawinan ini adalah atas jemputan. Ia dijemput dan diundang untuk bersama-sama di dalam pesta perkawinan. Tetapi di pertengahan pesta ini ada masalah yang timbul dalam ayat 3e. Masalah yang timbul di majelis perkawinan di Kana ini, di mana air anggur kehabisan. Dan air anggur kehabisan, lalu Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan air anggur. Nah, ada satu masalah di tengah-tengah pesta perkawinan. Sewaktu Ibu Yesus datang kepada Yesus menyatakan masalah ini, dan lalu dia katakan, dia datang kepada Yesus membawa masalah ini yang terjadi di tengah perkawinan. Dan Yesus berkata, saatku belum tiba. Saudara, mungkin saudara memikirkan kenapa Ibu Yesus, Maria, datang kepada Yesus. Kita tahu bahwa yang menerima berita tentang kehadiran Yesus, yang mengandung Yesus daripada Roh Kudus adalah Maria. Dia tahu siapa Yesus itu, dan dia percaya dan dia tahu bahwa Yesus boleh menolong mereka. Itu sebabnya dia datang kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab, waktuku, saatku belum tiba. Apakah makna ini? Maknanya bahwa di dalam Tuhan bekerja bukan menurut waktu kamu, menurut waktu Tuhan sendiri. Kita bawa waktu Tuhanlah yang terbaik. Saya suka dengan lagu Waktu Tuhan. Bila saya duduk, saya selalu jadi itu. Karena kita semua ada pergumulan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak sabar, kita tidak akan melihat hasil doa kita. Jadi sewaktu air anggur ini kehabisan di pesta perkawinan di Kana ini, maka Ibu Yesus dengan cepat-cepat, tidak membuang masa, tidak melengah, dia cepat-cepat datang kepada Yesus. Dan kata dia, pesta kehabisan air anggur. Dia minta pertolongan menyelesaikan masalah yang sedang timbul. Kalau tidak, pengantin yang mengadakan pesta ini akan malu oleh karena ketidakcukupan. Dan respon Ibu Yesus ini ada dua. Pertama, dia bawa. Dan yang ketiga, dia katakan kepada pelayan-pelayan, ikut apa saja yang Yesus katakan. Wah, ikut saja. Itu sebenarnya kalau kita melihat dalam bagian ini, ikut saja, tak perlu berdalih, tak perlu banyak alasan. Ikut saja. Dan Ibu Yesus mengatakan kepada pelayan, ikut apa yang dia katakan. Ibu Yesus mempercayai segalanya kepada Yesus. Sebab dia tahu siapa Yesus. Dan itulah sebabnya dia katakan kepada para pelayan untuk bekerja sama dengan Yesus dengan menurut apa yang diperintahkan olehnya. Walaupun Maria tidak tahu apa yang akan dilakukan Yesus, namun dia percaya bahwa Yesus boleh menyelesaikan masalah yang ada. Yesus menyelesaikan masalah yang timbul di tengah-tengah perkawinan di Kana. Bagaimana dia menyelesaikan? Dia akan mengubah air menjadi anggur.
anggur yang terbaik. Dan pemimpin pesta telah mengesahkan air itu telah diubah dari air menjadi anggur yang terbaik dari awal sehingga terakhir. Dan yang kedua, kita melihat dengan memberikan yang terbaik sepanjang perkawinan. Bukan hanya masa itu saja, dia memberikan yang terbaik dari awal hingga ke pengakhir pesta itu. Karena kita melihat dalam ayat yang ke-10, setiap orang mengidamkan anggur yang terbaik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik akan, tetapi engkau menyimpan air anggur yang baik sampai sekarang. Wah, yang terbaik dari awal. Jadi saudara, kita melihat Yesus menyelesaikan masalah yang timbul di tengah-tengah majelis perkawinan di kota Kana dengan mengagalkan kemeriahan yang ada. Kalau anggur kehabisan, orang akan berungut dan orang akan komplain dan sebagainya. Namun oleh karena Yesus, kemeriahan majelis perkawinan di kala itu kekal dan tidak ada perubahannya, dan mereka dapat menikmati waktu yang sangat baik. Jadi saudara, apakah yang Anda dan saya pada hari ini hadapi dalam kehidupan kita? Di dalam perkawinan pasti ada masalah. Kalau orang itu berkata bahwa dia tidak pernah ada perselisihan paham dengan pasangannya atau dengan anak dia dengan banyak perkara, itu bohong, bulat. Karena di dalam perkawinan pasti ada masalah. Namun di dalam firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, memberikan kita satu jalan penyelesaian di dalam kita menjalani hidup sebagai keluarga di dunia ini sebelum Yesus datang kedua kalinya. Yesus memberikan sesuatu harapan kepada setiap kita. Di dalam perkawinan ada jalan keluar. Di dalam perkawinan pasti yang terbaik akan terjadi kiranya kita mengenal Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Oleh itu saudara, karena Yesus dijemput dalam pesta perkawinan itu, maka masalah yang timbul di tengah perkawinan pesta dapat diselesaikan. Jika saya dan saudara menjemput Yesus hadir dalam keluarga kita, pasti masalah yang kita hadapi setiap hari dapat diselesaikan. Bagaimana kita menjemput Yesus dalam keluarga kita setiap hari? Mungkin kita bertanya, bagaimana saya menjemput Yesus hadir dalam keluarga saya setiap hari? Kata firman Tuhan dalam Matius bab 6 ayat 33, carilah kerajaan Allah terlebih dulu. Kamu bangun, apa yang kamu pegang dulu? Apa yang kamu lakukan dulu? Adakah kamu bangun dan berlutut di hadapan Tuhan dan mengucap syukur? Tuhan, inilah hidupku, saya bersyukur saya hidup hari ini. Saya serahkan keluarga saya serahkan anak saya serahkan kerja saya hari ini. Dan ini yang tiap pagi saya lakukan. Tiap hari berdoa untuk keluarga. Inilah yang mengatakan menjemput Yesus campur tangan dalam hidup kita. Tuhan, inilah suamiku, kata Semak. Berkati dia Tuhan. Saya tidak tahu berapa kali kamu berdoa untuk suami kamu dan berapa kali kamu berdoa untuk istri kamu. Setiap hari waktu saya duduk, saya mulai berdoa. Walaupun mereka tidak dengar, tapi saya berdoa untuk mereka. Supaya keharmonian, kemeriahan, kesatuan dalam keluarga itu akan tetap kekal, karena Yesus saja yang dapat menolong. Mengapa banyak masalah? Sebab kita tidak jemput Yesus dalam keluarga kita. Mengapa tidak ada madu lagi yang tinggal pahit? Sebab Yesus tidak hadir. Kalau Yesus hadir, madu itu tidak pandai
kurang. Madu itu tetap manis. Sama-sama di dalam kebun gambar macam ini. Madu lah. Betul kan Solomon kan? Banyak madu. Mesti mengapa karena doa kalau kita menjemput Yesus. Bila saya mendengar satu perkongsian seorang, kata dia, saya lama tidak dengar suara Tuhan dalam hati saya. Macam mana dia tidak dengar suara Tuhan kalau dia tidak baca Alkitab? Kalau kita tidak baca Alkitab, macam mana kita mendengar suara Tuhan? Ada seorang hari ini menelpon saya. 1 jam lebih dia bercerita dengan saya. Dan lalu satu perkara yang berkata kepada saya, karena saat ini adalah seperti yang kita slogan, kita jaga kita. Maksudnya kalau kamu pandai cakap kita jaga kita, adakah iman dan rohani kamu pada hari ini bertumbuh? Karena tidak ada orang lagi yang seperti dulu. Kita tidak berjumpa seperti dulu. Karena waktu sekarang ini, apa yang dikatakan dalam Alkitab, kamu mencari tapi tidak mendapat. Dan yang membuat saya khawatir dan selalu yang membuat belajar Alkitab itu betul-betul, ada satu kata dalam firman Tuhan juga, kamu mencari firman Tuhan, tidak ada sudah. Bila saat ini akan tiba, apakah kamu siap? Karena masa itu kita, setiap orang hanya membangun dirinya sendiri. Jadi apakah Anda akan dapat kuat untuk terus menjalani hidup ini? Itu sebabnya kita perlu menjemput Yesus. Yesus ada, dia katakan, aku mengetuk pintu hatimu. Dia siap untuk bersama dengan kita. Adakah dia duduk di dalam hati kita? Adakah dia duduk dalam keluarga kita? Adakah dia duduk di dalam tempat pekerjaan kita? Dan ini adalah sangat penting untuk menikmati keharmonian, kemeriahan, sukacita dalam keluarga itu. Yesus perlu ada. Saudara, oleh karena Yesus dijemput dalam pesta perkawinan itu, maka yang terbaik dari awal perkawinan sehingga penghujung perkawinan terjadi, yang terbaik. Kalau kita mau yang terbaik di dalam kehidupan kita, kalau kita mau yang terbaik kita nikmati selama kita hidup, Yesus perlu dijemput. Yesus perlu hadir. Buat apa kita susah-susah hidup di dunia ini kalau kita tidak menikmati apa yang Tuhan sediakan? Kita di dunia ini bukan kebetulan. Kita di dunia ini bukan kebetulan. Tetapi semuanya adalah di tangan kamu dan saya. Keputusan adalah di dalam tangan saya dan saudara. Baiknya kamu adalah keputusan kamu. Karena Yesus tidak pernah paksa. Allah kita tidak pernah paksa untuk kamu melakukan sesuatu. Tapi dia kata ini jalan betul. Dia tunjuk melalui firman-Nya, melalui nyanyiannya. Saya suka dengan nyanyi. Aku ada pada hari ini oleh karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Dan itu sentiasa menegur saya. Dan mulai saya enjoy dengan hidup ini. Dan pikirlah Tuhan. Semakin kamu banyak memikirkan Tuhan, semakin hati kamu akan tenang dan saya tenang. Semakin kamu memikir dunia ini, semakin kamu stres. Semakin kamu memikirkan hal-hal yang duniawi, semakinlah kamu tidak akan tentu pikiran dan tidak dapat tidur. Karena hal dunia ini tidak dapat memuaskan hati kita. Yang memuaskan hati kita, membuat kita tenang adalah Tuhan. Dan akhir sekali saudara, di dalam pergaulan saya dengan kawan saya, 1 jam bergaul, dia bertanya dengan saya tentang akhir zaman. Saya kata dengan dia, sekarang adalah semuanya sudah nyata di dalam kehidupan kita. Di dalam Alkitab berkata, kamu akan memiliki tanda-tanda ini.
dia mengatakan bahwa kematian dan sebagainya. Dan juga orang tidak lagi akan ada persekutuan yang seperti dulu dan kesemuanya menjadi sunyi. Perkawinan tidak akan sembahyang yang dulu lagi. Dan semuanya, dan akhirnya katanya dalam Alkitab dalam bab yang ke-13 ayat 16 bahwa kamu akan diberi tanda dan semua pergerakanmu akan menggunakan tanda. Saya kata bukan vaksin itu salah, tapi dalam saya kata itu adalah satu obat. Tapi kalau kita melihat daripada apa yang kita lalui sekarang, dia semuanya menceritakan kepada kita bahwa akhir zaman sudah dekat. Apa yang kita perlu buat hari ini? Bangunkan hidup kita. Bangunkan diri kita secara rohani. Sebelum waktu Tuhan datang, pengangkatan datang, kita sudah siap. Dan keluarga kamu dan saya sudah bersama dengan Tuhan. Apakah kamu mau melihat anak kamu tertinggal? Apakah kamu mau melihat suami kamu tertinggal? Apakah kamu mau melihat istri kamu dan yang bapak dan mama kamu tidak terangkat? Apakah kita siap? Yang terutama, jemput Yesus. Biar Yesus mengendalikan hidup kita, dan kita akan melihat yang terbaik dari awal hingga terakhir dalam kehidupan kita. Memang ada masalah, seperti yang dalam pembacaan kita, masalah kehabisan anggur. Tidak tahu masalah yang akan timbul dalam keluargamu. Mungkin masalah keuangan, mungkin masalah anak, mungkin masalah pekerjaan. Tetapi kalau Yesus ada di sana, Dia akan menunjukkan kamu jalan mana yang harus kita lakukan. Kalau Yesus tidak ada, semuanya akan jadi sayonara, karena tidak ada pembimbing kepada saya dan saudara. Dan inilah yang membuat saya sangat gembira di dalam hidup ini, karena Yesus yang saya sembah, yang kita sembah, menunjuk jalan bagi saya dan saudara, supaya kita tetap Maria happy, sukacita, tetap menikmati yang terbaik dari awal hingga akhir. Dan inilah firman Tuhan yang perlu kita ambil pada hari ini. Jangan tinggalkan Yesus. Biarkan kawan duniawi tinggalkan kita, Yesus jangan kita tinggalkan. Biarlah kita tinggalkan hal dunia yang orang megahkan, tapi jangan tinggalkan hadirat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Jangan tinggalkan firman Tuhan daripada kita renung setiap hari. Inilah yang perlu kita lakukan untuk mengakalkan sukacita kita di atas dunia ini, sewaktu kita menanti kedatangan Tuhan Yesus. Keluarga bahagia bila Yesus ada. Mari kita semua berdiri. Kita menyembah Tuhan dengan kata nyanyian di dalam Yesus. Kita mulai daripada korosnya, karena Tuhan itu ajaib. Dia adalah ajaib dalam segala perkara, yang tidak pernah membiarkan kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita bersyukur karena ada Tuhan yang sangat baik dan dekat dengan kita, yang sentiasa membantu kita di dalam segala perkara. Dia sangat ajaib. Kita bersyukur kepada Tuhan, Allah yang ajaib. Dia adalah Tuhan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita, yang tidak pernah membiarkan kita. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku, seluruh hidupku.
seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Katakan sekali aja, Kau Tuhan, Kau Tuhan, Tuhan kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyang, tak akan goyang selamanya. Katakan kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Katakan aja, Kau Tuhan, Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Oh, dalam tangan-Mu, seluruh hidup tak akan goyang selamanya. Katakan aja, Kau Tuhan, penuh kuasa, dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Takkan goyang selamanya. Takkan goyang, Tuhan, goyang selamanya. Oh, takkan goyang selamanya. Terima kasih Yesus, haleluya. Oh, terima kasih Bapa, haleluya. Tuhan, Engkau Allah yang siap untuk menolong kami. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Tuhan, ajar kami untuk menjemput Engkau sentiasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena janji-Mu. Biarlah damai-Mu dan sukacita-Mu Tuhan, dan anugerah-Mu memenuhi setiap hati kami, dan Roh-Mu yang kudus akan memenuhi kami, memimpin kami, membimbing kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus kami berdoa. Amen. Amin. 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 Sekarang tiba masanya untuk sesi doa. Sebelum itu, sila ambil saat teduh. Shalom, selamat petang. Sebelum saya berdoa untuk kesyukuran, mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sentiasa menyertai kami pada petang ini Tuhan. Dan aku juga Tuhan, semoga Engkau memberkati kami
setiap pelayanan kami pada petang ini Tuhan. Dan aku mengucap syukur kepada Tuhan karena Engkau sentiasa melindungi kami, memberi kesehatan kepada kami Tuhan. Dan begitu juga dengan kesehatan jemaah kami Tuhan, Engkau berilah kekuatan kepada mereka. Semoga sentiasa melindungi keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa, amin. Doa kesyukuran kita pada petang ini diambil daripada Alkitab Tesalonika bab 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah kehendak Allah bagimu di dalam Kristus Yesus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia adalah Allah yang mencipta segala sesuatu, dan bersyukur di atas kebaikan Tuhan yang telah melindungi kita dari penyakit dan menjaga kita sepanjang kita bekerja atau di rumah. Kita minta adik Solomon untuk doa kesyukuran. Kita berdoa sama Tuhan. Doa semoga Tuhan melindungi polisi pada pemimpin kami besar mewakili semua. Karena melihat Tuhan pada hari ini Tuhan kami bersyukur kalau Engkau berikan segi kehidupan dan kanan Tuhan. Melihat Tuhan walaupun COVID ini makin meningkat Tuhan, tapi Engkau Tuhan telah mengeratkan hubungan kami dengan keluarga Tuhan. Kami sangat bersyukur ini Tuhan. Tuhan melihat Tuhan, nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Terima kasih Yesus. Dan seterusnya kita doa pengampunan dosa yang diambil dari Kolose bab 3 ayat 13. Hendaklah kamu saling bersabar dan saling mengampuni apabila Anda yang menaruh dendam terhadap orang lain. Kamu harus saling mengampuni sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kamu. Kita berdoa memohon pengampunan dosa-dosa yang kita lakukan, baik dari segi percakapan, kelakuan, atau pemikiran kita. Kita juga berdoa mengampuni orang-orang yang telah berbuat salah terhadap kita. Kita minta Sis Florence untuk pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Bapa yang berada di surga, sekali lagi kami datang kepada Tuhan-Mu dengan rendah hati. Tuhan, kami terus berdoa agar Engkau mengampuni segala dosa yang telah kami lakukan pada hari ini. Satu minggu ini Tuhan, kami tahu kami Tuhan orang yang lemah, banyak kekurangan di dalam diri kami. Ampuni segala kesalahan kami yang kami telah lakukan, sengaja ataupun tidak sengaja Tuhan. Tuhan, berilah kami supaya kami terus hidup terus bersama dengan Engkau Tuhan. Kau ajari kami supaya kami terus menjauhi dosa. Tuhan, kami berdoa juga orang yang bersalah terhadap kami mengampuni kesalahan mereka Tuhan dengan rendah hati. Bapakkanlah mereka ya Bapak. Bapak, kami berdoa juga Tuhan agar iman kami terus ditingkatkan Tuhan, agar kami terus menjauhi dosa Tuhan. Beri kami hati seperti Engkau Yesus. Haleluya. Serahkan semua doa ini ke tangan Engkau. Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Dan seterusnya doa untuk diri sendiri. Diambil dari Alkitab Yakobus bab 5 ayat 16. Oleh itu, hendaklah kamu saling mengakui kesalahan dan berdoa bagi satu sama lain, supaya kamu disembuhkan. Doa orang yang melakukan kehendak Allah mempunyai kuasa yang besar. Kita berdoa untuk diri sendiri agar sentiasa taat melayani Tuhan, berusaha melibatkan diri dalam program gereja seperti kelas kita, doa pagi, dan sentiasa rindu untuk bersekutu bersama Tuhan dan dengan jemaah yang lain. Kita minta adik Kristina
untuk doa diri sendiri. Dan seterusnya doa untuk jemaah gereja yang diambil dari Alkitab Matius ayat 16. Demikian pula hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, lalu memuliakan Bapa-Mu yang di syurga. Kita berdoa setiap keluarga meletakkan Tuhan di tempat pertama dalam kehidupan mereka. Doa agar jemaah sentiasa rindu melayani Tuhan setiap minggu, dan ibu bapa menjadi teladan kepada anak-anak mereka. Kita minta sis Pujilah Bapa kami di surga, ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat gereja, khasnya gereja kami, gereja Timur, ya Tuhan, supaya setiap jemaah Tuhan menempatkan Tuhan di tempat utama dalam kehidupan mereka, Tuhan. Itu juga Tuhan, kami berdoa supaya jemaah kami Tuhan sentiasa rindu untuk melayani Engkau ya Bapa setiap minggu ya Tuhan, dan juga kepada ibu bapa ya Tuhan, supaya mereka menjadi teladan yang baik kepada anak-anak ya Tuhan. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Dan seterusnya doa untuk negeri dan negara. Ambil dari Alkitab Mazmur bab 33 ayat 18 hingga 20. Tuhan mematikan mereka yang mentaatinya, mereka yang mengharapkan kasih-Nya. Dia menyelamatkan mereka daripada kematian. Dia melihara nyawa mereka pada masa kelaparan. Kita berharap kepada Tuhan, Dialah penolong dan pelindung kita. Kita berdoa agar Tuhan melindungi kita daripada penularan wabak COVID-19 dan Raya sentiasa mematuhi SOP dan memberikan kerjasama yang baik kepada pihak berkuasa. Kita minta Waili Tuhan, kami mau menyerahkan negara kami dalam tangan bangsa dan yang ada pada hari ini. Tuhan, kami mohon supaya Tuhan ada belas kasihan di atas negara kami, supaya negara ini diurus dan diatur dengan baik. Tuhan, biarlah Roh dan bekerja dalam negara ini, supaya negara ini menjadi negara yang di mana orang dapat hidup makmur dan hidup dengan penyakit COVID-19. Kami berdoa Tuhan sendiri datang dan memberikan apa yang patut untuk dilakukan Tuhan dalam negara dan negeri kami Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan negeri kami dan negara kami khususnya dalam masalah COVID ini Tuhan, yaitu vaksin Tuhan. Kami mohon agar Tuhan terus menyediakan vaksin ini yang datang dari Engkau Tuhan, supaya setiap yang mengambil dan setiap yang disuntik vaksin ini mempunyai kesehatan Tuhan. Biarlah antibodi yang telah mengambil terus diberkati, terus memberi kekuatan bagi mereka Tuhan untuk mencegah dan melawan dan melindungi diri mereka dari penyakit COVID-19 ini Tuhan.
yang sangat menakutkan Tuhan. Tuhan, kami serahkan juga negara kami dan negeri kami ke dalam tangan Engkau, khususnya juga dalam masalah ekonomi yang sangat berhubung Tuhan. Kami percaya hanya kami berserah pada Engkau Tuhan, kami dapat menggembirakan lagi seperti yang telah Tuhan aturkan dalam setiap ciptaan Tuhan. Oh Tuhan, kami serahkan supaya pemimpin-pemimpin kami, pemimpin-pemimpin negara kami dan negeri kami mempunyai hati yang belas kasihan, hati yang hormat menghormati, hati yang sentiasa menyayangi dan untuk rakyat-rakyatnya Tuhan, rakyat-rakyat seperti kami Tuhan, supaya mereka terus mengutamakan kami dalam pekerjaan di negara kami Tuhan. Kami mohon kepada Tuhan supaya mendatangkan ide-ide yang bernas kepada mereka Tuhan, agar mereka terus berusaha mengawal penyakit ini Tuhan dan ekonomi kami Tuhan. Tuhan, kami serahkan segalanya, utamanya dalam negara kami yang sangat berdekat ini Tuhan. Kami mohon Tuhan datang sendiri dan menguruskannya Tuhan, dan Tuhan lantiklah mana-mana yang Tuhan katakan kepada kami, supaya kami percaya hanya di dalam Tuhan, karena Tuhan telah mencipta bumi kami ini Tuhan dengan teratur Tuhan. Kami percaya hanya di dalam Tuhan semuanya akan menjadi baik Tuhan. Oh Tuhan, kami serahkan juga kepada negeri Sarawak khususnya Tuhan. Kami mungkin kami juga akan mengadakan kerajaan negeri Sarawak akan mengadakan pilihan raya mungkin tidak lama lagi Tuhan. Kami berserah dan berharap pada Tuhan supaya Tuhan mendatangkan pemimpin-pemimpin untuk negara kami Tuhan, supaya mereka menjalankan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin negara Tuhan. Oh Tuhan, kami tahu hanya Engkau yang layak mendatangkannya Tuhan, karena kami dalam keadaan kami sekarang Tuhan yang sangat tidak menentu Tuhan. Kami mampu dan hanya mampu dan berserah kepada Engkau Tuhan. Uruskanlah Tuhan negara kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ke dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Dan seterusnya permintaan doa dan penutup. Kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang sakit, anak-anak kita yang bersekolah secara online, dan doa permintaan. Kita minta Ella. Kami mau menyerahkan orang-orang yang sakit Tuhan dalam Tuhan. Kami serahkan baik orang baik sana banyak dan tidak mulai Tuhan Engkau berikan kekuatan yang terbaik. Kami menyerahkan juga moral yang dialisis 3 kali sebelum Tuhan Engkau terang supaya dia di mana sekarang mereka semua menggunakan dapat mengenal Engkau. Kami juga serahkan handphone ataupun anak-anak yang sekolah online. Tuhan tolong supaya anak-anak kami belajar pengaruh-pengaruhnya. Kami hapuskan dalam nama Yesus. Kami mohon supaya Tuhan menolong kita untuk menjauhkan segala pengaruh game dan sebagainya. Kami serahkan istimewa kami supaya PPI ini diakhirkan, supaya kami dapat kerja dan memenuhi segala keperluan setiap kami. Kami juga doa untuk kebun-kebun yang telah diselamatkan. Tuhan berkati semuanya hidup yang baik. Kami berdoa untuk kesehatan kami semua, agar kami sentiasa sehat di dalam negeri ini Tuhan. Kami juga berdoa agar apa yang kami usahakan ini Tuhan, seperti kebun-kebun sayur kami Tuhan, agar ia membuahkan hasil yang lumayan ya Tuhan, agar memberikan kami sumber rezeki yang baik ya Tuhan. Kami berharap kepada Engkau. Selamat
Amin. Selesai sudah sisi doa kita pada petang ini. Tuhan memberkati kita semua. Selesai sudah kebaktian kita pada petang ini. Tuhan memberkati.